saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, karena Dia Allah yang sangat baik bagi kita. Dia Allah yang luar biasa bagi kita. Haleluya. Kami ada saudaraku untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk memuji dan meninggikan nama-Nya. Karena Engkau Tuhan, Allah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih
Bersyukur buat keberadaan kami hari ini Tuhan, di mana Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, Engkau memelihara kami, mencukupkan kebutuhan kami. Engkau juga melindungi kami dari segala sesuatu yang ada di sekitar kami, sehingga kami selalu berada di dalam keselamatan-Mu. Dan terlebih anugerah-Mu yang berlimpah atas kami, Engkau sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, kalau kami merenungkan kasih-Mu yang sempurna, maka sulit untuk kami membalas kasih-Mu. Namun kami bersyukur, sebab Engkau Tuhan tidak menuntut apa yang tidak ada dalam diri kami. Sehingga dengan segenap kekuatan kami belajar untuk membalas kasih-Mu. Dan kiranya ibadah kami hari ini juga salah satu wujud untuk kami membalas kasih-Mu ya Tuhan. Engkau berkenan menerima ibadah kami pagi hari ini sebagai persembahan di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Engkau yang beracara dan berkarya di tengah-tengah kami. Biarlah ibadah kami dan serangkaian acara yang kami persiapkan berada di dalam kekuasaan-Mu. Dan sepanjang ibadah kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau. Kami boleh menikmati damai sejahtera bersama dengan Engkau. Berkaryalah di tengah-tengah kami. Dan hamba membuka ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Ya Allah kita yang sangat baik bagi kita. Saudaraku meskipun tertutup masker, ayo katakan kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Amin. Muka belakang katakan, Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dari hari ke hari
menolong kita. Saat ini kita mau siapkan hati kita, saudaraku. Kita rindu, kita mendengar suaranya yang luar biasa melalui hambanya. Biarlah Tuhan Allah kita senantiasa melindungi dan menyertai kita. Haleluya, Yesus. Kita bersyukur buat perlindungan dan pertolongan Tuhan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Akan selalu berkati, kasihnya tak pernah berhenti. Tuhan tetap abadi. Katakan dengan
itu seizin-Mu. Kau Allah yang selalu peduli dan Engkau Allah yang selalu mampu menolong. Terima kasih. Syukur kami persembahkan di hadapan Engkau. Pujian kami hanya bagi nama-Mu yang kudus. Sebagai ukupan yang berbau harum di hadapan Engkau. Dan tiba waktunya Tuhan, kami rindu membuka telinga kami, mata kami, hati kami untuk menyiapkan firman-Mu ada di dalam hidup kami. Firman-Mu yang menuntun perjalanan kasih sayang. Tuhan, urapi kami, urapi hamba-Mu yang tidak berdaya. Roh Kudus mengalir atas kami, urapi seluruh umat. Dan dari pertengahan sampai pada akhirnya, kami serahkan waktu yang sangat indah. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami. Kami siap menerima berkat dari firman-Mu. Kami siap Engkau berkati ya Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami terima berkat-Mu. Sama katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur Tuhan selalu menolong kita. Amin. Dan hari ini kita ada karena Dia menolong saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita membuka kitab kita di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Ayat ini sangat berarti dan ayat ini menjadi ayat emas di tahun 2020 sampai hari ini. Awal-awal corona. Ya kita akan lihat dan saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita bersama-sama perhatikan ayat ini. Bagaimana Tuhan Allah yang selalu peduli dengan umat-umatnya. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang melekat dengan hatimu. Bila kita membaca ayat-ayat di atas, maka kita mengerti bahwa hanya kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan akan mengalami keluputan, akan dibentengi. Bila berseru kepada Tuhan akan disertai dalam kesesakan, dimuliakan dan diberi panjang umur, dikenyangkan dan ada jaminan diselamatkan. Tidak ada jaminan bagi orang yang hatinya jauh dari Tuhan. Bahkan orang yang hatinya jauh dari Tuhan akan mengalami hal-hal yang mungkin dibalik semuanya itu karena dia tidak sungguh-sungguh hatinya melekat pada Allah. Namun kita melihat bagaimana orang yang melekat hatinya kepada Allah. Kita akan melihat bagaimana orang yang sungguh-sungguh diluputkan dan itu akan memberi pembentengan, memberi kekuatan, akan menjaga. Dan Tuhan katakan bila ia berseru, pemazmur katakan, aku akan menjawab bagaimana Allah menyertai umatnya saat mereka berseru. Betapa penting memiliki hati yang melekat atau intim dengan Tuhan yang akan berdampak pada kehidupan kita di dalam dunia ini. Istilah melekat dalam bahasa Inggrisnya memakai kata love yang artinya mencintai Tuhan. Dalam bahasa aslinya sebenarnya bukan saja hanya cinta, saudara, tapi Ahab dihubungkan dengan jatuh cinta yang amat dalam. Betapa dia betul-betul menginginkan keintiman itu
Dan mari kita lihat yang perlu kita perhatikan. Supaya kita bisa melekat, hati ini bisa melekat pada Allah adalah kita harus tahu siapa Tuhan kita, siapa Allah kita. Di dalam ayat ke-14 dikatakan bahwa sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Iya, saya dan saudara mengenal siapa Tuhan yang kita percaya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu, saudara-saudari mengenal siapa Tuhan kita. Betul? Bapak Ibu, siapa Tuhan yang engkau percaya? Siapa dia? Sudah kenal betul siapa Tuhan yang kita percaya? Dialah Allah kita, Tuhan Yesus. Kenali dulu siapa yang engkau percaya, siapa yang engkau sembah. Kita harus tahu siapa Tuhan yang engkau agungkan, siapa Tuhan yang engkau andalkan, dan siapa Tuhan yang engkau puji dan sembah senantiasa. Dialah Tuhan yang berkuasa. Ayat 14 mengatakan, sebab ia, kita, saya dan saudara mengenal namanya. Bukanlah feeling aja ya. Karena feeling bukan hanya feeling, tapi feeling itu bisa berubah, saudara. Namun Mazmur mengatakan, siapa Tuhan? Dia adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Almighty, El Shaddai. Dia Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi. Berarti dia yang Allah yang maha tinggi itu mengontrol kehidupan seluruh umat manusia, dan juga kehidupan saya dan saudara. Orang banyak mengalami masalah, dan sering orangnya berpandangan sempit, berpikir sempit, akhirnya mudah menyerah dengan masalah itu, dan akhirnya dia tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan. Namun mari kita mau belajar, kita tahu, kita mengerti siapa Tuhan yang kita sembah. Mari kita mau belajar untuk terus mengenal Tuhan. Semakin kita melekat hati ini kepada Allah, karena kita tahu kepada siapa kita menyembah, kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang El Shaddai, kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah meninggalkan perbuatannya yang ajaib, selalu memberikan kemampuan, kekuatan untuk menolong saya dan saudara. Dia Allah yang kita sembah. Beda ya dengan manusia. Karena manusia di mana semakin kita mengenal, kadang kita semakin tahu kejelekannya dan malah mulai tidak suka satu dengan yang lain. Kita hanya bisa jatuh cinta. Ada kita cintai. Siapa dia? Tuhan Yesus. Di atas segalanya. Karena itu kalau kita tidak tahu tentang Tuhan, bagaimana kita bisa melekat pada Tuhan? Harus tahu betul siapa Tuhan yang kita percaya. Maka barulah hati ini bisa melekat kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Harus kita lakukan ada. Teruslah baca firman Tuhan. Jaga saat teduh dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan akan selalu melekat kepada Tuhan. Bahkan di dalam situasi apapun dia selalu bisa melekatkan hatinya kepada Tuhan. Apa sih arti melekat pada Tuhan itu? Yang pertama, ada 3 hal yang akan saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Apa sih arti melekat pada Tuhan? Yang pertama, prioritas. Orang yang melekat sama Tuhan, dia akan memprioritaskan Tuhan itu di dalam hidupnya. Mazmur 91 berada pada situasi yang genting, situasi susah. Namun di tengah-tengah kesusahan selalu berpengharapan penuh kepada Tuhan. Tuhan menjadi bagian di dalam hidupnya, prioritas dalam hidupnya. Nomor 1 Tuhan. Saat kita melekat pada Tuhan, kita menjadikan dia dasar, dia segalanya, dia pusat kehidupan kita. Kadang mungkin kita berpikir, sekarang mungkin sudah mulai hidup kita nyaman,
Atau mungkin kita memiliki teman yang mempengaruhi kita, atau pasangan kita, dan semuanya kadang-kadang membuat untuk kita itu jauh. Namun mari kita mau belajar, apapun yang terjadi dengan kondisi kita, belajar untuk memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Kita belajar untuk mengutamakan Tuhan. Utamakan Tuhan bukan hanya berkat-berkatnya. Ikut Tuhan harus membayar harga. Dan apa yang harus kita lakukan? Memiliki kehidupan rohani yang memiliki kualitas yang baik. Memiliki kehidupan yang mengutamakan Tuhan di atas segalanya, di atas pekerjaan kita, di atas kedudukan kita. Dan mari kita mau belajar, Tuhan adalah prioritas dalam hidup kita. Maka kita bisa melekatkan hati ini kepada Tuhan. Cari Dia, bukan hanya mencari berkatnya. Banyak orang mencari Tuhan saat kondisi sudah tidak berdaya. Banyak orang mencari Tuhan saat payah, saat mereka jatuh, saat mereka sakit. Namun saat mereka hidup dengan segala kemewahannya, dengan segala kehebatannya, mundur jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Mari kita mau belajar untuk tetap prioritaskan Tuhan di atas segala. Cari Tuhan, maka di situ Tuhan akan menolong engkau menghadapi segala situasi kondisi yang terjadi ini. Apabila kita memprioritaskan Allah, maka Tuhan yang menolong, memberi kita kemampuan menjalani hidup hari demi hari bersama dengan Tuhan. Yang kedua, apa sih artinya melekat pada Allah? Mengejar hadirnya Tuhan, mengikuti, meneruskan perjalanan. Kita kejar lagu yang kita pernah nyanyikan, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kita mengejar, melakukan usaha. Saat kita mencintai seseorang, kita pasti akan melakukan sesuatu, yaitu kejar dia, maka aku akan mendapatkan. Contoh waktu Yakub mau menunggu 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Dan itu betul-betul dilakukan 14 tahun, saudara. Bukan waktu yang sebentar. Namun Yakub berusaha bagaimana caranya bisa mendapatkan kekasih hatinya, yaitu Rahel. Karena Yakub sungguh mencintai Rahel. Dia tidak menyerah, tapi dia berjalan mengejar sampai mendapatkan apa yang Yakub inginkan. Demikian pula saya dan saudara. Mari, melekatlah engkau hatimu kepada Tuhan. Kita pun harus melakukan usaha untuk melekat pada Allah. Bagaimana caranya? Kejar Tuhan. Untuk apa? Kita terus bisa bertemu dengan Tuhan. Rasakan bagaimana orang yang bisa menemui Allah, mengejar Tuhan, mendapatkan, akan ada kebahagiaan, akan ada kedamaian, akan ada kenikmatan, akan ada sukacita. Itu sungguh-sungguh dirasakan dari hati. Bagaimana kita harus bisa mengejar hadirnya Tuhan. Saat Allah hadir menjamah saya dan saudara, disitulah letak kekuatan kita. Tidak takut dengan sekeliling kita, karena Tuhan menjadi prioritas kita, dan Tuhan kita kejar sampai kita mendapat kekuatannya. Maka perlindungannya, kekuatannya, maka Tuhan membentengi engkau betul-betul. Itu nyata di dalam kehidupan saya dan saudara. Mengejar Tuhan itu merasakan bagaimana indahnya kita melekat kepada Allah. Ketenangan, kedamaian itu betul-betul kita rasakan. Kita harus belajar seberapa besar hasrat saya dan saudara untuk mengejar hadirnya Tuhan. Kita mau belajar, teruslah kejar Tuhan. Jangan digoda dengan kesibukan dunia.
Jangan digoda dengan banyaknya berkat sampai kita lupa untuk mengejar Tuhan, untuk mengejar hadirnya Allah. Jangan engkau digoda dengan situasi apapun terjadi. Namun mari kita mau belajar di tengah-tengah kesibukan situasi apapun, kita masih bisa meluangkan waktu untuk mengejar Tuhan. Saya bersyukur karena Bapak, Ibu, Saudara-saudari menyempatkan waktu, memberikan waktu, bukan waktu yang sisa-sisa itu diberikan untuk Tuhan, tapi waktu sebelum melakukan aktivitas bisa ibadah lebih dulu, baru selesai bisa mengerjakan hal yang lain. Itu artinya bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sudah belajar untuk prioritaskan Tuhan dan mengutamakan Allah dan juga mengejar hadirnya Tuhan. Ada orang yang berpikir seperti ini. Sekarang ini ibadah online kan gampang sekali. Tinggal buka YouTube, duduk manis, bisa toh? Entah nanti sore, malam, subuh, sampai tidak ada waktu lagi untuk kita ibadah. Namun hari ini saya bangga dan saya bersyukur karena Bapak, Ibu, Saudara-saudari meluangkan waktu, memberi waktu, bukan waktu yang sisa, tapi waktu yang utama dan pertama untuk Tuhan. Kalau ada keinginan, pastilah kita akan melakukan, mengejar Tuhan. Akan selalu ada sesuatu yang membuat kita bisa beri waktu untuk Tuhan. Kejar Dia. Di dalam Daniel pasal yang kedua 20 berkata, Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya sebab daripadamu hikmat dan kekuatan. Di tengah-tengah kesibukan seorang Daniel, saudara, dalam perantauannya, dia tetap memberi waktu untuk dekat dengan Tuhan, memberi waktu setiap hari berjumpa dengan Tuhan. Karena apa? Karena Daniel rindu untuk mengejar Tuhan di dalam hidupnya. Lalu apa yang membuat saya bisa melekatkan hati? Yang ketiga, jaga hatimu supaya tidak berubah. Orang bisa berubah, setuju? Hati manusia bisa berubah, mudah berubah. Hari ini setia, minggu depan tidak. Bisa, Bu. Apalagi doanya belum dijawab. Ngapain doa-doa samakan dengan orang lain toh? Mana katanya Tuhan melindungi? Saya sudah aminkan itu Mazmur 91. Tapi toh nyatanya untuk sama toh dengan orang yang di luar Tuhan. Tidak. Kita yakin bahwa Tuhan ingin saya dan saudara tetap melekatkan hati ini kepada Allah. Yang ketiga tadi menjaga hati supaya tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Maka kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jangan pernah engkau berubah. Biarkan hatimu melekat kepada Allah. Jaga keintiman itu supaya hati kita terus melekat kepada Tuhan. Kalau keintiman itu tidak dijaga dengan baik, kita bisa jauh dari Allah. Kita bisa meninggalkan Allah. Dengan pandemi yang kita hari ini masih rasakan, semua terdampak, saudara. Dan rasanya banyak orang bisa mengatakan, aku mau tinggalkan Tuhan lah. Ngapain sih cari-cari Tuhan juga sama. Tapi kita mau belajar untuk selalu bisa memiliki keintiman dengan Tuhan. Emang kita kuat? Enggak. Kita gak akan kuat. Manusia tidak bisa mengandalkan kekuatannya. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan dari Allah, maka kita tahu bahwa Allah yang menyertai kita. Kita tahu bahwa Allah yang kita puji adalah Allah yang selalu berjanji, yang Dia janjinya ya dan amin. Dan Dia peduli. Dia Allah yang inginkan supaya cinta kita, hati kita itu jangan pernah berubah. Paulus mengatakan, ingatkan bahwa dia punya anak buah namanya Demas, itu mencintai dunia dan meninggalkan pelayanan. Dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 10, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Demas pelayan Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Kenapa?
buat seluruh umat Tuhan. Mari, jangan pernah engkau jauh dari Tuhan. Jaga hatimu, jangan berubah setiamu pada Allah. Jangan engkau berubah. Dan biarlah hidup ini makin dekat dengan Allah. Sungguh-sungguh mencintai Allah. Sungguh-sungguh berharap kepada Allah. Dan lihat bagaimana Allah akan menggenapi Mazmur 91. Ia menjagai engkau. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Apa yang terjadi di masa lampau? Kesuksesan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Itu tidak bisa menjamin supaya kita tetap bertahan untuk melekat pada Allah. Kalau hidup saya dan saudara tidak menjaga hati ini dengan sungguh-sungguh. Maka hal yang ketiga, jaga hatimu, jangan berubah. Tetap cintai Tuhan segalanya. Kita akan merasakan bagaimana bisa bertahan dalam hidup ini. Karena apa? Karena kita mencintai Tuhan. Dia Tuhan yang mengatur hidup saya dan saudara. Pujian mengatakan musim boleh berganti, hari, bulan, tahun, tapi kasih Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Kasih Allah akan terus mengalir menolong saya dan saudara di saat engkau tidak berdaya. Katakan sama Tuhan, aku gak mampu Tuhan. Tapi Tuhan katakan apa? Kamu mampu. Kenapa? Allah yang kamu percaya, Allah yang selalu ada untuk kamu. Saat jemaat satu demi satu pulang kepada Tuhan, hati kecil saya sebagai gembala, saya sedih. Tapi saya bilang dalam hati saya, Tuhan, aku mempersiapkan diri saya. Kapan Tuhan jemput saya, aku akan ketemu sama mereka. Tapi yang perlu, aku harus menjaga hatiku. Jangan sampai berubah. Tetap setia. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, kalau kita mau berkata jujur, kita sering terbawa pada hal-hal yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Mungkin dengan pasangan hidup kita, materi yang berkelimpahan, pekerjaan yang sungguh sudah keren gitu ya, atau mungkin kedudukan yang makin kita memiliki posisi yang tinggi. Mudah sekali buat orang tergoda untuk jauh dari Tuhan. Namun hari ini, seberapa engkau bergairah untuk tetap melekatkan hatimu kepada Tuhan? Bagaimana dengan saat teduh, saudara? Bagaimana? Apakah masih Bapak Ibu Saudara memiliki hati untuk berdoa, mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi, untuk datang kepada Allah? Biar hatimu tetap melekat pada Tuhan. Apakah kita hari-hari ini kita mulai jauh dari Tuhan? Kita mulai rasanya meraih Allah itu begitu berat karena dia jauh. Namun kembalilah, kejar Tuhan. Seperti orang yang sedang jatuh cinta, terus cari dia setiap hari. Biarlah pagi hari ini firman Tuhan boleh memberi kita untuk kita memahami, melekatkan hati ini kepada Allah. Jangan jauh dari Tuhan. Hanya Tuhanlah kekuatan kita, saudaraku. Cari dia dan cari dia. Biar kita mau belajar lekatkan hatiku dengan hatimu Tuhan. Tetapkan langkah kita sejalan dengan firman-Nya. Dan biar tepatkan semua yang kita buat itu menjadi kerinduan Allah, menjadi maunya Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mau belajar bersama, prioritaskan Dia di atas segalanya. Dapatkan Tuhan. Dan biarkan jangan hatimu berubah setia.
Biar firman ini boleh memberi kita semangat untuk menjalani hari demi hari. Lekatkan hatiku kepadamu, Tuhan memberkati. Kita mau berdiri naikkan pujian, dekat padamu itu rinduku. Semua yang kita miliki itu karena kebaikan Tuhan, saudaraku. Semua yang kita punya itu karena kemurahan Allah. Oleh sebab itu mari lekatkan hatimu kepada Tuhan. Senangkan Tuhan. Maka Tuhan akan terus melindungi engkau, memagari engkau, membuat panjang umur, dan kita terus bisa menikmati Tuhan hari lepas hari. Kami mau Tuhan terus lekat hati kami. Dekat padamu itu rindu. Dengan firman Allah, aminkan firman Allah. Setiap kata kau perlu. Tak kusangka ku temukan.
selalu melekat kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami selalu berada dekat dengan-Mu. Tuhan, ampuni kami. Sering kali pekerjaan dan kesibukan yang kami lakukan, maka kami lupa bahwa ada prioritas di dalam hidup kami, yaitu Engkau. Biarlah Engkau menjadi prioritas di dalam segala sesuatu yang kami lakukan, sehingga kami tidak pernah melupakan Engkau. Tuhan, biarlah kami juga selalu mendekatkan diri kami kepadamu lewat ibadah kami, lewat doa kami, lewat saat teduh kami. Biarlah kami selalu berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Terlebih Tuhan, dalam situasi seperti apapun, biarlah hati kami tetap teguh, hati kami tetap tertuju padamu, hati kami tidak berubah, dan Engkaulah segala-galanya. Kami percaya untuk Tuhan selalu mengawasi kami, menyertai kami, dan bahkan dalam segala keadaan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Yang terbaik itu selalu memberikan kepada kami. Biarlah kami juga belajar untuk memberi dan melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu tinggal di dalam hati kami, yang selalu mengingatkan kepada kami, supaya kami selalu melekat kepada Engkau. Bapa, kami juga syukuri buat pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Kami syukuri buat berkat-berkat yang kami terima lewat pekerjaan kami, lewat usaha kami, dan di kesempatan yang indah ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami menyisihkan sebagian berkat kami untuk kami persembahkan. Kami mengambil 1/10 dari setiap hasil yang kami dapatkan untuk kami kembalikan kepadamu. Kami rindu apa yang kami lakukan, kami kerjakan adalah keluar dari ketulusan hati kami sebagai ungkapan syukur yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapa, kami juga bersyukur buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Bila sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan yang menyertai kami sepanjang perjalanan kami. Biarlah kami sampai ke rumah kami dengan keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan menyertai setiap langkah kami. Dan akhirnya sidang yang dikasihi Tuhan, di akhir ibadah angkatlah tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan tertuju kepadamu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah studimu. Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, membuat kau berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini. Hamba memohonkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.